Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin share dengan saudara-saudara sekalian terkait penahanan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung dalam kasus importasi gula. Apakah Tom Lembong ini benar-benar melakukan korupsi atau Tom Lembong ini hanyalah korban kriminalisasi seperti yang disuarakan oleh dua pihak yang saling menyampaikan pendapat terkait kasus ini Karena kita melihat banyak pendapat dari para ahli hukum yang mengatakan bahwa Tom Lembong ini mengeluarkan kebijakan pada masa dia menjadi Menteri Perdagangan, yang mana menurut mereka kebijakan tersebut tidak bisa dipidana. Makanya saya ingin berbagi pendapat selaku praktisi hukum terhadap kasus ini. Tentunya kita harus melihat dulu kasus ini secara detail bagaimana kasus ini terjadi, bagaimana duduk perkaranya, dan seperti apa nanti apakah benar kebijakan tidak bisa dipidana. Ikuti terus video saya kali ini Jadi saudara-saudara, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016 Thomas Trikasih Lembong atau kita kenal dengan Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015 sampai tahun 2016 di Kementerian Perdagangan Dalam hal ini Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah Tom Lembong itu sendiri, yaitu selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai tahun 2016. Kemudian tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI periode 2015-2016 Kasus ini mendapatkan perhatian publik secara luas alias viral. Ada yang menghubungkan dengan posisi Tom Lembong saat Pilpres yang berseberangan dengan kekuasaan dan yang didukung kekuasaan. Namun ada juga yang menganggap kasus ini wajar saja. Justru berharap kasus impor gula ini diusut sampai tuntas dengan juga mengusut kasus-kasus impor gula di masa menteri-menteri perdagangan lainnya agar tidak terkesan politisasi atau kriminalisasi politik. Pengusutan kasus ini harus diusut dengan transparan tanpa menabrak kaidah hukum yang berlaku. Jadi Tom Lembong adalah seorang politikus dan tokoh ekonomi di Indonesia Tom Lembong memiliki latar belakang pendidikan lulusan Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan desain perkotaan di Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Tom Lembong memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley, Singapura. Kemudian dia bekerja sebagai bankir investasi di Dash Securities Indonesia tahun 1999 sampai tahun 2000 Pada tahun 2000 sampai tahun 2002, Tom Lembong dipercaya ikut merestrukturisasi perbankan nasional melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior. Sejak saat itu, karirnya di bidang keuangan dan ekonomi pun semakin menonjol. Dia juga pernah bekerja di Varindo Investment dari tahun 2002 sampai 2005. Setahun setelahnya, Tom menjadi salah satu pendiri dan Chief Executive Officer di sebuah perusahaan ekuitas swasta bernama Kufat Management yang berada di Singapura. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014, dia juga menjadi Presiden Komisaris PT Graha Layar Prima Tbk alias Bliss Megaplex Dalam pemerintahan pada tahun 2013, Tom Lembong dipercaya sebagai penasehat ekonomi dan menulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Joko Widodo alias Jokowi. Posisi ini dipertahankan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia.
Tom Lembong juga pernah menduduki beberapa kursi menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Dia pernah menjabat Menteri Perdagangan dari 12 Agustus tahun 2015 hingga 27 Juli tahun 2016 dan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober tahun 2019. Jadi Tom Lembong tersebut selaku menteri dituduh terlibat dalam kasus korupsi importasi gula di masa kepemimpinannya selaku menteri tahun 2015 sampai tahun 2016 ya. Di saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di periode 1 pemerintahan Jokowi. Dan dalam kasus tersebut, kata Kejagung, negara dirugikan sekitar 400 miliar. Sekarang kita melihat bagaimana duduk perkaranya ya. Bagaimana keterlibatan Tom Lembong di dalam kasus importasi gula ini berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang akhirnya Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung ya. Keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada tanggal 12 Mei 2015 rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula ya. Akan tetapi pada tahun yang sama Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula. Tom Lembong disebut memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih ya. Ini harus kita mengerti ya duduk perkara dari kasus ini. Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Berdasarkan aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 57 tahun 2004, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan badan usaha milik negara. Kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2015 digelar rapat koordinasi di bidang perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada tahun 2016 diprediksi kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional pada November hingga Desember 2015, CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI ya. Semuanya masih inisial. 8 perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, padahal perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Seharusnya dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, gula yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan perusahaan yang dapat melakukan impor hanya BUMN. Akan tetapi gula yang diimpor adalah gula kristal mentah. Setelah itu PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh 8 perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar.
bahwa dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee atau upah dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar 400 miliar rupiah. Tom Lembong dan CS pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus importasi gula ini. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya. Tentu Kejagung harus membuktikan semua pasal yang dituduhkan kepada Tom Lembong dan kawan-kawannya ini. Namun saya melihat banyak orang yang memberikan pendapat bahwa Tom Lembong dipidana karena kebijakan yang dikeluarkannya saat menjadi menteri ya. Dan mereka bilang kebijakan tidak bisa dipidana. Menurut saya ini merupakan pendapat yang tidak tepat, pendapat yang salah total. Apakah kebijakan bisa dipidana? Ya, ingat pertanyaannya. Saya ulangi, apakah kebijakan bisa dipidana? Menurut saya kebijakan bisa dipidana ya. Kebijakan yang tidak melanggar aturan dan perundang-undangan tidak bisa dipidana, saya setuju. Namun kebijakan yang jelas secara terang benderang melanggar aturan dan perundang-undangan ini bisa dipidana. Mulai dari pembuat kebijakan, orang yang tahu tapi tidak mengingatkan atau tidak mencegahnya, sampai pada orang yang melaksanakan kebijakan yang salah tersebut bisa dipidana. Saya sangat menyayangkan sekali jika ada orang berkata berkoar-koar jika kebijakan yang salah tidak dapat dipidana. Hal ini justru yang merusak moral bangsa Indonesia selama ini. Banyak sekarang oknum aparat berlindung melakukan sesuatu yang menyimpang dengan alasan bahwa itu adalah kebijakan atasannya. Kita sering mendengar dalam menghadapi komplain, dalam menghadapi protes, acap kali kita mendengar alasan para oknum bawahan, para oknum pegawai menyampaikan ini kebijakan atasan saya, ini kebijakan komandan, ini kebijakan Pak Kepala, ini itu kebijakan Panglima, ini kebijakan Pak Direktur Utama, ini kebijakan atasan kami, dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas secara kasat mata kita melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan para oknum atasan ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negeri kita ya. Kita mesti menyadari bahwa undang-undang dan peraturan itu berlaku untuk semua. Semua orang tanpa terkecuali wajib mematuhi dan mentaatinya. Oleh karena itu, jika suatu kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar apa yang diamanatkan peraturan dan perundang-undangan, maka sudah pasti akan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Seorang pejabat, komandan, panglima, kepala, bahkan presiden sekalipun haruslah mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika kebijakan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tindak pidana, apalagi kebijakan tersebut mengandung perbuatan pidana, memenuhi unsur-unsur pidana, maka sudah seharusnya kebijakan tersebut dilawan, ditentang oleh siapapun. Ya, jika kebijakan tersebut dilaksanakan, maka sudah seharusnya pembuat kebijakan tersebut dipidana, diproses hukum secara pidana. Bagaimana dengan orang yang tahu bahwa kebijakan itu salah namun tidak mengingatkan dan tidak mencegahnya, membiarkan itu terjadi, dan bagaimana dengan bawahannya yang melaksanakan kebijakan yang salah tersebut? Pendapat saya, mereka pun bisa ikut dipidana dengan pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP. Maka saya mendukung Kejaksaan RI mengusut tuntas kasus importasi gula di masa Menteri Perdagangan Tom Lembong ini.
dengan harapan Kejagung juga mengusut tuntas importasi gula di masa Menteri Perdagangan lainnya, baik yang sebelum maupun yang sesudah Tom Lembong, secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal kasus importasi gula yang dilakukan di masa Tom Lembong ini. Dan kita harus objektif, yang salah harus dihukum, yang benar tidak boleh dikriminalisasi. Tentu sambil kita mengawal kasus importasi gula ini, kita mendorong aparat penegak hukum untuk berani mengusut kegiatan-kegiatan importasi lainnya, seperti impor beras, impor daging, impor barang mewah, dan segala macam jenis impor yang pernah dilakukan. Jangan ragu-ragu demi terwujudnya Indonesia maju. Saya Kapten Oktober SH MH, ya, praktisi hukum. Ini pendapat saya. Tentu kita bisa berbeda pendapat, dan mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, saling berlomba-lomba melakukan hal terbaik untuk kebesaran bangsa kita, kebesaran Indonesia. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.